Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semua, mahasiswa semester 5 ini yang menempuh mata kuliah metodologi penelitian, pada kali pertemuan yang pertama ini diharapkan akan mampu mengerjakan tugas pada BKPM acara pertama, yaitu dengan pokok bahasan desain penelitian. Sedangkan acara praktikumnya adalah pengertian penelitian dan jenis desain penelitian. Baik, tujuan atau capaian pembelajaran mata kuliah pada kali ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan desain penelitian. Sebelum nanti kalian akan melaksanakan atau mengerjakan tugas pada BKPM di acara yang pertama, perlu kalian pahami bahwa desain penelitian ini merupakan cetak biru atau blueprint bagi peneliti. Nah, oleh karenanya desain penelitian harus ditentukan terlebih dahulu, karena desain penelitian ini akan menentukan arah penelitian, akan memberikan secara sistematis kepada peneliti tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Jadi sekali lagi, desain penelitian ini harus ditetapkan terlebih dahulu. Oke, desain penelitian di beberapa literatur disebutkan ada beberapa macam. Yang pertama, desain penelitian deskriptif, di mana desain penelitian deskriptif ini disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Kemudian desain penelitian yang kedua yaitu desain penelitian kausalitas, di mana desain kausalitas di sini disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti. Desain penelitian yang ketiga yaitu desain penelitian korelasional. Ini dirancang untuk meneliti bagaimana kemungkinan hubungan yang terjadi antar variabel dengan memperhatikan besaran koefisien korelasi, artinya besaran hubungannya. Oke, baik, Bapak lanjutkan terkait dengan desain penelitian yang keempat, yaitu desain penelitian tindakan, di mana desain penelitian tindakan ini disusun dengan tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Desain penelitian yang kelima yaitu desain penelitian eksperimentasi atau eksperimental, di mana desain eksperimental di sini disusun dengan tujuan untuk meneliti adanya hubungan kausalitas mengenai sikap tertentu antar kelompok atau antara kelompok yang diberikan perlakuan dengan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan. Dan desain penelitian yang terakhir yaitu desain penelitian grounded, di mana desain penelitian ini menggunakan fakta atau data, di mana data yang dimaksud adalah data empiris untuk menyusun proporsi-proporsi, menemukan konsep-konsep serta membuktikannya, dan kemudian kelak akan bisa mengembangkan teori. Nah, inilah 6 desain penelitian yang ada di beberapa literatur. Terkait dengan contoh-contoh desain penelitian, misalkan desain penelitian deskriptif. Pada penelitian-penelitian ekonomi, desain penelitian deskriptif ini lebih banyak mengedepankan tentang penjelasan atau penguatan suatu alasan, dan biasanya ini dilakukan misalkan seperti ini. Kalau kita bicara penelitian ekonomi, baik, Bapak lanjutkan terkait dengan masing-masing contoh penelitian pada desain penelitian deskriptif. Misalkan ada penelitian yang bidang akuntansi, misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah kota X dalam mengimplementasikan
standar akuntansi pemerintahan yang berbasiskan accrual dengan berdasarkan pada PP nomor sekian misalkan. Jadi ini adalah salah satu contoh, atau mungkin kalau contoh yang lain, faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam memilih profesi di bidang akuntansi. Ini adalah contoh, beberapa contoh dari desain penelitian deskriptif. Kemudian yang berikutnya adalah desain penelitian kausalitas. Kausalitas di sini adanya hubungan, penelitian yang meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi, kalau kausalitas misalkan kalau kita bicara harga saham di satu perusahaan, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham ditinjau dari misalkan pertumbuhan ekonomi, laba perusahaan, kemudian nilai jual saham itu sendiri, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kausalitas. Kemudian yang berikutnya adalah desain penelitian yang ketiga, yaitu kausalitas, di mana kausalitas ini untuk mengetahui pengaruh atau hubungan sebab akibat dari variabel yang diteliti. Jadi contohnya faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham. Nah, harga saham ini di pasaran dipengaruhi oleh mungkin tingkat laba yang diberikan atau tingkat dividen yang dibagikan, atau mungkin juga dari size of company-nya atau ukuran perusahaannya, atau juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara makro. Itu adalah contoh penelitian kausalitas. Yang berikutnya adalah contoh desain penelitian korelasional, di mana contoh korelasional ini untuk mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti. Misalkan hubungan struktur kepemilikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan publik. Misalkan ini adalah salah satu contoh penelitian korelasional. Atau mungkin terkait dengan contoh penelitian yang berikutnya adalah hubungan antara corporate social responsibility dan kinerja keuangan industri keuangan misalkan. Baik, Bapak lanjutkan contoh desain penelitian yang keempat, yaitu contoh penelitian tindakan, di mana penelitian tindakan ini dengan memberikan perbaikan atau perlakuan terhadap kegiatan tertentu yang kemudian dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya. Misalkan kalau kita bicara contoh penelitian ekonomi, misalkan penelitian yang mengambil judul tentang perbedaan hasil dari mahasiswa akuntansi yang mengikuti uji kompetensi pada bidang akuntansi dalam rangka memperoleh first job atau pekerjaan pertama, sehingga dibandingkan antara yang tidak memperoleh treatment untuk memperoleh uji kompetensi dengan yang setelah mendapatkan uji kompetensi, sehingga nanti dibandingkan lebih cepat mana untuk memperoleh first job yang sesuai dengan bidangnya. Itu adalah penelitian tindakan. Yang kelima yaitu terkait dengan desain penelitian eksperimental, di mana desain eksperimental ini untuk memberikan gambaran adanya hubungan kausalitas yang mengenai sikap tertentu antar kelompok yang diberi treatment dan kelompok yang tidak diberikan treatment. Mungkin yang bisa Bapak contohkan dalam contoh penelitian eksperimental yaitu misalkan penelitian yang mengambil judul misalkan analisis tentang kepatuhan wajib pajak dilihat dari sebelum dan sesudah pelaksanaan undang-undang pajak nomor bla bla bla. Itu adalah yang eksperimental. Kemudian yang terakhir adalah contoh desain penelitian grounded,
di mana desain penelitian grounded ini menggunakan fakta atau data empiris untuk menyusun proporsi, menemukan konsep, serta membuktikan dan mengembangkan teori. Misalkan, kalau kita bicara contoh desain penelitian grounded, contoh penelitian grounded, desain penelitian grounded, misalkan judul penelitian terkait dengan variasi pemanfaatan komunikasi dan teknologi informasi dalam mendukung bisnis industri kecil dan menengah, atau mungkin juga peran perguruan tinggi dalam membangun jiwa kewirausahaan pada lulusannya. Nah, ini adalah contoh-contoh penelitian grounded. Oke, jadi itu tadi desain penelitian ada 6, ya, mulai dari desain penelitian deskriptif, kemudian kausalitas, kemudian korelasional, kemudian tindakan, eksperimental, dan desain penelitian grounded. Nah, keenam ini harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum kemudian kalian menentukan atau memilih desain penelitian seperti apa yang akan dilakukan. Sekali lagi, biasanya nanti pada saat kalian akan menulis karya ilmiah, karena kalian diploma 4 berarti skripsi, selalu dosen pembimbing nanti akan memberikan kesempatan ke kalian untuk membaca terlebih dahulu, mencari sumber-sumber bacaan terlebih dahulu terkait dengan penelitian-penelitian yang terdahulu yang bisa kalian peroleh dari jurnal-jurnal yang kalian bisa baca, baik itu secara langsung maupun baik online. Banyak jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan secara online yang bisa kalian baca. Nah, saran Bapak untuk kalian supaya mudah dalam membuat satu penelitian, maka kalian baca terlebih dahulu, cari terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu. Kira-kira kalian akan lebih suka jenis atau desain penelitian seperti apa? Apakah yang grounded? Biasanya kalau grounded masih belum pada bidang kalian, dan sepertinya kalau diploma 4 jangan mengarah ke sana dulu. Tetapi misalkan yang paling sering dipakai itu adalah yang deskriptif, kemudian kausalitas, eksperimental itu. Nah, kalian cari dulu, baca-baca dulu penelitian-penelitian tersebut. Kemudian kalau sudah, kalian cari teori-teori yang mendukung atau sumber-sumber literatur yang mendukung atas penelitian tersebut. Nah, kalau sudah kemudian kalian lakukan itu, maka pasti kalian akan melihat atau mencari sesuatu yang berbeda, ya. Sesuatu yang berbeda dari penelitian tersebut apa dengan beberapa penelitian yang terdahulu. Itulah yang biasanya dicari, bahwa perbedaan penelitian kalian dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya itu apa, ya. Itulah yang disebut sebagai keterbaruan dari penelitian tersebut. Nah, ini yang perlu kalian lakukan. Jadi sekali lagi, cari dulu studi empiris, penelitian-penelitian terdahulu, kemudian cari literatur yang mendukung teori-teori yang dipakai dalam penelitian tersebut. Setelah itu semua selesai, baru kalian bisa merancang, oh saya akan memilih penelitian ini, dan seterusnya. Oke, sebelum kalian nanti akan melanjutkan atau mengerjakan tugas BKPM yang harus kalian lakukan, kalian pertama-tama pahami dulu dari teori tersebut. Kemudian yang berikutnya, sebagai acuan atau panduan untuk kalian melakukan praktek, nanti kalian cari penelitian-penelitian terdahulu, dan dari penelitian-penelitian tersebut kira-kira dia masuk desain penelitian yang mana. Jadi cari minimalnya 10 penelitian, dan syukur-syukur 10 penelitian tersebut mampu memberikan jawaban atas 6 contoh desain penelitian. Ya, tugas yang pertama tadi mencari penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian yang kedua, kalian coba rancang judul-judul penelitian pada 6 desain penelitian. Jadi Bapak ulang, tugas yang pertama nanti praktek adalah mencari minimalnya 10 judul penelitian, dan diharapkan 10 judul penelitian tersebut bisa menjawab 6 desain penelitian yang sudah kalian pelajari. Dan yang kedua, kalian coba membuat judul penelitian dengan memperhatikan desain penelitian. Ya, jadi dengan memperhatikan 6 desain penelitian.
Oke, jadi itu untuk acara praktek yang minggu pertama ini. Jadi sekali lagi pada minggu pertama ini acaranya adalah membahas tentang desain penelitian. Dan diharapkan nanti setelah kalian melakukan praktek ini akan mampu menjawab deskripsi desain penelitian. Baik, itulah hasil akhir atau penjelasan terakhir dari Bapak terkait dengan desain penelitian pada acara praktek yang pertama pada mata kuliah metodologi penelitian. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kalian bisa memahami dari desain penelitian-penelitian yang sudah Bapak jelaskan dan beberapa contoh, tetapi sekali lagi contoh-contoh masih bisa kalian cari di Google dan kalian bisa mengisi atau mengerjakan BKPM yang sudah dibuat dengan yang tadi Bapak katakan 2 tugas tadi ya. Mudah-mudahan kalian mampu menyelesaikan, dan kalaupun ada kesulitan kalian boleh tanya ke Bapak, boleh juga tanya ke teknisi baik secara langsung maupun juga kalian bisa chat via WA Bapak. Oke, mudah-mudahan itu saja yang bisa Bapak berikan, bisa bermanfaat bagi kalian yang sangat sedikit tadi. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua kali ini masih pada mata kuliah metodologi penelitian pada materi perumusan masalah atau identifikasi masalah. Nah, pada pertemuan kali ini diharapkan pada akhir atau setelah melaksanakan kegiatan praktik ini kalian mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan perumusan masalah. Nah, perumusan masalah merupakan bagian dari langkah-langkah penelitian dalam satu penelitian. Secara detail, langkah-langkah dalam penelitian itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah. Kemudian langkah yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis secara empirik. Yang kelima, melakukan pembahasan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menarik kesimpulan. Jadi langkah-langkah penelitian pada umumnya seperti itu, terutama pada penelitian kuantitatif. Nah, sebagai bagian dari langkah-langkah dalam penelitian, sangat penting sekali untuk kita mampu memahami terkait dengan masalah. Masalah yang akan diangkat atau yang akan dipilih dalam satu penelitian diawali dari mengidentifikasi masalah. Di mana pada tahapan mengidentifikasi masalah ini kita atau peneliti harus mencari masalah yang paling relevan dan paling menarik untuk diteliti. Mungkin banyak kondisi, mungkin banyak fenomena, mungkin banyak kejadian yang bisa dilakukan atau yang bisa dipakai dalam sebagai bahan penelitian. Tetapi identifikasi masalah merupakan bagian dari memilih masalah yang paling relevan yang akan diangkat atau yang akan diteliti atau yang paling menarik untuk diteliti. Tahapan yang kedua yaitu masalah dapat dicari melalui panca indera. Misalkan melalui pengamatan, berdasarkan laporan pandangan mata, berdasarkan observasi awal, maka bisa ditarik, bisa dipilih masalahnya. Atau pendengaran, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait bla bla bla, maka bisa ditarik atau dipilih sebagai masalah dalam penelitian. Atau panca indera yang penciuman ataupun perasaan, ya, berdasarkan intuisi, maka penelitian ini masalah penelitian ini inilah adalah bagian dari identifikasi masalah. Setelah dicari, kemudian mencoba untuk yang ketiga, bahwa permasalahan itu muncul sebagai akibat adanya kesenjangan
atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan. Jadi sekali lagi, masalah itu timbul karena adanya kesenjangan atau gap. Gap antara apa? Antara yang seharusnya dengan yang adanya sekarang atau existingnya sekarang. Itu berarti masalah. Atau juga masalah itu bisa dari apa yang harusnya diperlukan dengan apa yang tersedia. Ya, jadi yang pertama tadi, apa yang seharusnya dengan apa yang tersedia. Atau apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan. Yang kedua, apa yang seharusnya ada dengan apa yang tersedia. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Nah, antara harapan dengan kenyataan. Harusnya seperti ini, idealnya seperti ini, keinginan seperti ini, ternyata kenyataan seperti ini. Maka bisa dibuat sebagai masalah. Ya. Nah, masalah berkaitan dengan suatu kondisi yang mengancam. Masalah itu juga bisa ya, dari kondisi yang mengancam, mengganggu, menghambat, menyulitkan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi misalkan begini, kalau kita bicara tingkat keinginan masyarakat atau tingkat keinginan konsumen, itu pasti mengharapkan kualitas suatu produk itu yang baik. Tetapi kenyataannya produsen sebagai yang menghasilkan hanya mampu memenuhi beberapa ekspektasi. Nah, itu akan muncul masalah. Nah, ini juga bisa diangkat sebagai masalah masalah yang akan diteliti. Oke. Sekarang setelah kita bisa mengidentifikasi masalah, kemudian yang berikutnya adalah sumber masalah. Sumber masalah itu bisa diperoleh dari beberapa macam. Misalkan bacaan, terutama bacaan yang berisi laporan penelitian. Artinya, berdasarkan penelitian-penelitian yang terdahulu, maka masalah yang bisa diidentifikasi atau masalah yang bisa dipilih atau masalah yang akan ditarik sebagai satu masalah dalam penelitian tersebut berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian juga berdasarkan hasil seminar atau diskusi dan pertemuan-pertemuan ilmiah. Oh iya, ternyata sekarang ada teori-teori baru yang bisa digunakan untuk menjawab penelitian-penelitian semacam ini. Nah, itu bisa jadi sebagai sumber masalah. Kemudian yang berikutnya adalah pernyataan dari pemegang otoritas. Ya, misalkan kebijakan pemerintah terkait dengan undang-undang nomor sekian tentang implementasi misalkan. Atau kalau kita bicara di akuntansi pemerintahan tentang pernyataan dari pemerintah dalam menetapkan standar akuntansi pemerintahan. Ini pasti akan berdampak. Nah, ini juga bisa dipakai sebagai sumber masalah. Yang keempat yaitu pengamatan sepintas. Observasi awal yang bisa dilakukan, dan ini biasanya dilakukan oleh peneliti dalam mengawali penelitiannya. Biasanya menjadi salah satu sumber masalah. Yang kelima yaitu pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi ini biasanya bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Oh ya, kalau kemarin seperti ini berarti kedepannya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Dan yang terakhir adalah perasaan intuitif atau intuisi, naluri. Ya, naluri. Nah, ini biasanya tidak hanya individu tetapi corporate juga bisa. Kebiasaan atau habit dari corporate dalam menghasilkan laba itu apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Oke, itu sumber masalah. Dan yang terakhir dari kegiatan itu adalah memilih masalah atau melakukan pembatasan masalah agar tidak terlalu bias dalam penelitiannya. Oke, jadi dalam mengidentifikasi masalah biasanya dijumpai lebih dari satu masalah. Dan tidak semua masalah dapat atau layak diteliti. Nah, oleh sebab itu perlu diadakan pemilihan atau pembatasan masalah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah. Yang pertama,
masalah tersebut layak atau tidak untuk diteliti tergantung pada yang pertama, ada tidaknya sumbangan terhadap teori dan ada atau tidaknya teori yang relevan dengan itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada tidaknya kegunaan untuk pemecahan masalah-masalah praktis. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, manageability atau cukup dana atau cukup waktu atau cukup alat atau cukup bekal kemampuan teoritis dan cukup penguasaan metode yang diperlukan. Oke. Nah, setelah kita mengidentifikasi kemudian memilih masalah, yang berikutnya adalah merumuskan masalah. Di mana dalam menuliskan rumusan masalah biasanya diungkapkan dengan menggunakan kalimat tanya. Ya. Dengan menggunakan kalimat tanya yang padat dan jelas, dan kemudian memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan dalam rumusan tersebut. Ya. Misalkan rumusan masalah itu bisa dituliskan dengan misalkan begini, apakah pelaksanaan atau penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh misalkan pemerintah desa X sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor sekian. Jadi dibuat kalimat tanya. Atau mungkin contohnya, bagaimanakah pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai saham di pasar? Jadi dibuat kalimat tanya. Baik, itu terkait dengan perumusan masalah. Sekarang masuk pada masalah penelitian dalam penelitian bisnis. Biasanya masalahnya meliputi masalah-masalah yang ada saat ini di satu lingkungan organisasi yang memerlukan solusi. Tadi yang sudah Bapak contohkan, misalkan ada kecenderungan nilai nilai jual saham menurun dari waktu ke waktu. Nah, ini berarti ada yang perlu dicari. Apa masalahnya? Atau misalkan ada kecenderungan menurunnya jumlah atau perolehan laba perusahaan. Ini bisa ditelusuri, ada masalah. Yang berikutnya, area-area tertentu dalam suatu organisasi yang memerlukan pembenahan atau perbaikan. Misalkan, ternyata produksinya meningkat, tetapi kenapa penjualannya menurun? Apakah mungkin kinerja tenaga pemasarannya yang kurang bagus, ataukah mungkin perlu ada penetrasi pasar yang harus dilakukan? Berarti ini ada masalah. Atau kalau kita bicara keuangan, bidang akuntansi misalkan, semua auditor itu sudah dibekali dengan ilmu atau kompetensi yang diperlukan dalam kegiatan audit. Tetapi kenapa capaiannya itu berbeda pada masing-masing auditor? Nah, ini berarti ada masalah. Apakah karena memang individu auditornya, ataukah mungkin tergantung dari auditinya atau yang diaudit? Nah, ini ada sebagai masalah. Kemudian yang ketiga yaitu persoalan-persoalan teoritis yang memerlukan penelitian untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena. Contoh sederhana, yang namanya orang menjual, ya, pasti akan berusaha untuk bisa menjual banyak. Apa yang dilakukan? Mungkin memperbaiki kualitas dari produk, mungkin memperbaiki kualitas layanan, mungkin akan memperbaiki dari sisi tempat usahanya. Tapi itu kan teori. Secara praktek kita bisa lihat, terkadang ada produknya itu baik, enak dikonsumsi,
tempatnya nggak menarik, orangnya judes. Ini menolak teori nih. Padahal secara teori kalau orang ingin melakukan penjualan yang tinggi itu ya memberikan layanan yang baik. Tetapi kalau kita lihat dalam keseharian, kita bisa lihat di beberapa tempat mungkin atau di sebagian kecil wilayah itu ada yang orangnya judes tapi laris. Tempatnya nggak memadai tapi banyak pengunjungnya. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang dikatakan secara teoritis ini bermasalah. Nah, ini bisa dipakai sebagai alasan untuk melakukan penelitian. Kemudian yang keempat yaitu pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban empiris. Artinya bahwa secara kenyataan atau berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu pun semua mengarahnya ke sana. Itu bisa dijadikan sebagai alasan masalah yang akan diteliti. Oke, perumusan masalah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Tadi secara teorinya Bapak sudah mengarahkan. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menemukan masalah penelitian. Ya. Di antaranya adalah bidang masalah dan topik yang menarik. Perumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian merupakan tahapan akhir dari penemuan setelah peneliti memilih bidang dan pokok masalah yang diteliti. Kriteria penelitian yang baik menghendaki rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang jelas dan tidak ambigu. Agar memudahkan peneliti dalam menentukan konsep-konsep teoritis yang ditelaah dan memilih metode pengujian data yang tepat, masalah penelitian sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, sebagaimana tadi yang sudah Bapak jelaskan, yang mengekspresikan secara jelas hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusan masalah dalam satu penelitian dapat berupa lebih dari satu pertanyaan, seperti yang tadi Bapak contohkan. Jadi, misalkan kalau dalam satu penelitian, rumusan masalahnya begini. Apakah variabel X1, misalkan kedisiplinan karyawan, berpengaruh terhadap misalkan berpengaruh terhadap kompetensi teknis karyawan atau kompetensi teknis auditor, kedisiplinan. Kemudian apakah kebijakan pimpinan, dalam hal ini keleluasan kebijakan pimpinan, akan berpengaruh terhadap kompetensi auditor dan lain sebagainya. Sehingga di sini dalam merumuskan masalah dalam satu penelitian itu bisa lebih dari satu pertanyaan, dan kelak pertanyaan tersebut kemudian dirumuskan dalam tujuan penelitian. Nah, itulah urut-urutan dari melakukan penelitian. Jadi yang tadi yang sudah di awal Bapak jelaskan, awalnya adalah mengidentifikasi, mencari dan merumuskan masalah, yang kemudian nanti menetapkan tujuan penelitian dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini sampai pada mengidentifikasi sampai merumuskan masalah yang harus kalian lakukan. Jadi tugas kalian nanti pada acara praktek yang berikutnya ini adalah bagaimana kemudian kalian membuat identifikasi masalah, mencari masalah terlebih dahulu, mana yang lebih bisa yang relevan untuk dijadikan masalah dalam penelitian. Nah, biasanya ini muncul pada bab 1, pada latar belakang. Nah, latar belakang di sini itu sekaligus untuk menguraikan masalah apa yang mungkin relevan dalam penelitian ini. Sehingga pada bab 1 latar belakang penelitian ini diawali dari kondisi yang makro menuju yang ke mikro, hal yang umum menuju yang khusus, dan kemudian dari penelitian itu sebetulnya masalah apa yang bisa dirumuskan. Jadi identifikasi masalah, memilih masalah yang bisa diteliti dari yang paling relevan atau yang paling mendekati atau yang paling bisa akan diselesaikan dengan menggunakan alat analisisnya, itu masalahnya apa. Nah, bagian ini itu muncul di bab 1.
Di bab 1 itu ada subbab latar belakang. Nah, dalam pendahuluan itu ada latar belakang, dan pada subbab berikutnya itu adalah rumusan masalah. Nah, inilah pada pertemuan kali ini kalian sampai dengan merumuskan masalah. Ingat, rumusan masalah disusun dengan menggunakan kalimat tanya yang padat dan jelas, tidak ambigu. Baru kemudian nanti menentukan tujuan berdasarkan rumusan masalah tersebut, baru dibuat tujuan penelitian. Tapi sekali lagi, dalam pertemuan kali ini tugas kalian hanya sampai merumuskan masalah. Oke, jadi itu untuk anak-anak Bapak semua. Pada materi yang kedua dalam mata kuliah metodologi penelitian ini adalah terkait dengan perumusan masalah. Sehingga tugas yang harus kalian buat adalah dari yang kemarin yang sudah kalian tunjukkan atau yang sudah kalian serahkan ke Bapak dalam hal melalui teknisi, kemudian lanjutkan. Kalian membuat latar belakang sampai dengan rumusan masalah. Ingat, kaitkan dengan tugas yang sebelumnya pada desain penelitian, judul yang sesuai dengan desain penelitian yang kalian pilih. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan pada pertemuan sampai pada pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.